Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Saat tinju kanan besar Tan Yun dan lengan kanan kuat kera berlengan emas bertabrakan dengan keras, badai energi meledak seperti nebula yang luas. Badai Yuwei yang luar biasa menyapu langit dengan radius 1 juta kaki, dan kekosongan runtuh satu demi satu. Mengapa kamu begitu kuat sebagai manusia, ucap kera berlengan emas. Dalam seruan liar, bulu di lengan kanan kera berlengan emas meledak, darah menyembur keluar, dan sepotong tulang putih terbuka. Tubuhnya yang setinggi 3.000 kaki dihantam puluhan ribu kaki oleh pukulan Tan Yun. Dan Tan Yun tidak jauh lebih baik, tinju kanannya hancur dan jatuh, terlihat sangat menakutkan, dan tubuhnya bahkan terlempar ke udara. Saat terbang terbalik, Tan Yun berteriak, "Rower, ambil kesempatan dan pukul," ucap Tan Yun. Tanpa pengingat Tan Yun, Xuan Yuan Rou telah mengemudikan perahu supernatural, menghancurkan kekosongan, dan menabrak belakang kera. Bang! Dalam suara gemuruh yang teredam, kera berlengan emas itu berteriak, memuntahkan darah dan meledak ke arah Tan Yun terbalik. "Langkah ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Tan Yun yang tingginya 10.000 kaki, menabrak langit, dan saat dia mengambil langkah, dia melintasi kekosongan puluhan ribu kaki dan muncul di depan kera berlengan emas. "Uci!" Tan Yun berteriak, hanya tersisa 5 jari tangan kanan dari tulang, seperti 5 tombak tajam, dengan 5 helai darah, menusuk dada kera berlengan emas, dan meraih erat-erat. Kera berlengan emas itu mengeluarkan ratapan tragis. Meskipun tingginya 3.000 kaki, itu terlihat sangat pendek di hadapan Tan Yun, yang tingginya 10.000 kaki. Dalam situasi ini, Tan Yun bahkan lebih menakutkan dan kejam daripada binatang buas itu. 5 jari tangan kanan Tan Yun menggenggam tulang rusuk kera berlengan emas, dan pupil matanya yang besar memancarkan niat membunuh yang menggetarkan jiwa, menyeringai, "Kamu bajingan, setelah aku ingin membunuh musuh, jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan dan melawan bangsaku, aku akan menyelamatkan nyawamu. Tapi kau melakukan sesuatu pada orang-orangku. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati," ucap Tan Yun. Kera berlengan emas meraung, "Manusia tercela, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak bisa melakukannya," ucap kera itu. Kera berlengan emas meraung, membuka taringnya yang tajam, dan menggigit lengan kanan Tan Yun dengan ganas. Kera berlengan emas cukup sombong, dengan taringnya yang keras, ia pasti dapat menggigit lengan kanan manusia di depannya, tetapi kemudian ia panik. Tidak peduli bagaimana dia menggigit, dia tidak bisa menggigit tulang lengan kanan Tan Yun. Menahan rasa sakit yang parah dari lengan kanannya, Tan Yun meraih dada dan tulang rusuk kera berlengan emas dengan 5 jari tangan kanannya, dan mengayunkan tinju kirinya yang besar, seperti badai dahsyat, menghancurkan kepala kera berlengan emas. Bang bang bang, tiba-tiba, kulit kepala kera emas pecah, dan bau darah menyembur keluar. Kera bersenjata emas meraung, melepaskan tangan kanan Tan Yun, "Manusia rendahan, jika kekuatanku tidak berkurang banyak, jika tidak, kamu sama sekali bukan lawanku," ucap kera berlengan emas. "Ya, tapi sayangnya, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah," ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun haus darah, dan kepalan tangan kirinya masih menghantam kepala kera berlengan emas. "Aku bertarung denganmu," ucap kera emas tidak memohon belas kasihan, karena memohon belas kasihan bukanlah karakternya. Kera berlengan emas membuka taringnya dan mencabik-cabik tangan kiri Tan Yun, pada saat yang sama, ia menendang Tan Yun dengan keras dengan anggota tubuh bagian bawahnya. "Uci!" Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba menarik keluar dada kera berlengan emas dengan 5 jari tangan kanannya, dan dengan cepat menggenggam rahang atas mulut berdarah kera berlengan emas. Rahang atas, tangan kiri menggenggam rahang bawah mulutnya. "Matilah untukku," ucap Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan raungan panjang, menggunakan lengannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba merobek mulut kera berlengan emas dengan kedua tangan. Kera berlengan emas sangat ingin menutup mulutnya, namun, ia merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatannya sendiri tidak sebesar manusia di depannya. Pada saat ini, kera berlengan emas yang ambigu itu benar-benar panik, dan berkata kepada Tan Yun, "Ampun manusia, aku salah, tolong maafkan aku. Selama kamu memaafkanku, aku bersedia, aku akan melayani Anda sebagai tuan," ucap kera itu.
Tan Yun tidak tergerak, sepasang mata raksasa menunjukkan sinar yang menakutkan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda salah, Anda harus membayar harganya, dan harga ini adalah hidup Anda. Adapun kamu belum memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku, matilah, ucap Tan Yun. Ho, Tan Yun mengaum seperti binatang buas, mengatupkan giginya, dengan urat biru di wajah dan lehernya, dia mencoba yang terbaik untuk merobek mulut besar kera berlengan emas. Setelah 3 napas, retak, dengan suara retak tulang, Tan Yun dengan paksa merobek mulut kera berlengan emas dengan tangan kosong. Kera berlengan emas mati di tempat, dan ketika jiwa binatangnya baru saja terbang keluar dari tubuh, Tan Yun menamparnya menjadi abu dan memusnahkannya dengan satu telapak tangan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun melemparkan mayat kera berlengan emas ke Senzu. Segera, tubuhnya menyusut ke ketinggian normalnya, dan dia terbang di atas Senzu dengan terengah-engah, merasa sedikit takut setelah beberapa saat. Seperti yang dikatakan kera berlengan emas sebelumnya, jika dia tidak bertarung sengit dengan musuh Ji Hao yang menyebabkan kekuatannya turun, jika tidak, dia tidak akan menjadi lawannya. Rower, ambil pil binatang buasnya, dan mari kita kembali ke Bingsue Sensan untuk menemukan api. Tan Yun tampak khawatir, dan mari kita lihat bagaimana keadaan Simin, ucap Tan Yun. Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya, memegang pedang di dewa lengan emas setelah mengeluarkan pil binatang dari tubuh kera, itu diserahkan kepada Tan Yun. Tan Yun menyingkirkan pil binatang, mengendarai Senzu, dan menuju gunung es dan salju dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengendarai perahu Senzu dan terbang ke puncak gunung, dan menemukan bahwa Li Xin menangis sambil memegangi Li Simin yang sekarat. Jing Yun, lihat, kakakku sepertinya sekarat, ucap Li Xin menangis ketika dia melihat Tan Yun datang. Jangan khawatir, biarkan aku melihatnya, ucap Tan Yun menyapu Senzu, berjongkok di salju dan melepaskan kesadarannya yang menembus ke dalam tubuh Li Simin. Setelah 3 napas, Tan Yun menghela napas lega dan menghibur, Xin, jangan khawatir, meskipun organ dalam saudaramu telah terluka parah, tetapi hidupnya tidak dalam bahaya. Sekarang biarkan dia memasuki Menara Ling Qiao. Setelah menghabiskan 100 tahun, saya pikir dia akan sembuh tanpa perawatan di ranah Raja Suci kelas 2. Dalam situasinya, dia tidak boleh minum pil ajaib untuk penyembuhan, jika tidak, sifat obat yang kuat akan benar-benar menghancurkan organ dalamnya, pada saat itu, tidak akan ada yang bisa dilakukan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wajah Li Xin menjadi pucat karena ketakutan, dan baru saja, dia hampir memberi Li Simin obat mujarab. Kemudian, Tan Yun mengorbankan Menara Ling Qiao dan memasuki lantai 4 untuk pulih dari luka-lukanya. Dan Li Xin memeluk Li Simin, datang ke lantai 5, meletakkan saudaranya dengan lembut di sofa dan pergi, melangkah keluar dari Menara Ling Qiao, dan Suanyuanru berdiri ramping di puncak-puncak. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan kemudian saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sesaat kemudian, Tan Yun yang penuh energi, melangkah keluar dari Menara Ling Qiao dan mendatangi kedua wanita itu. Suanyuanru tersenyum memikat, Jing Yun, Xin dan aku baru saja melihatnya, ada sebuah gua di belakang gunung, dan mungkin ada api di dalamnya, ucap Suanyuanru. Benarkah? Tan Yun berkata dengan penuh harap, pergi dan lihat, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menyingkirkan Menara Ling Qiao, dia dan kedua putrinya terbang ke udara, melesat melintasi langit bersalju, dan terbang ke gua di gunung belakang dengan napas mereka. Suanyuanru dan Li Xin merasakan udara dingin, dan tubuh halus mereka bergidik, dingin sekali, ucap keduanya. Karena kehadiran api es Hongmeng di tubuh Tan Yun, dia hanya merasakan sedikit kesejukan. Jika dingin, gunakan kekuatan suci untuk melindungi tubuh, Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika tebakanku benar, memang ada api tipe es di dalamnya, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun membawa kedua putrinya dan pergi jauh ke dalam gua. Ketika Tan Yun sampai di tengah gua, Tan Yun melihat 2 kelompok api setinggi 500 meter, membakar perlahan. Salah satunya bersinar merah, dan Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa itu adalah api ilahi atribut es kelas 11, yaitu api darah bingsuan. Tipe kedua, bersinar dengan kemilaucian, adalah atribut es ekstrim tingkat ke-11 Senhuo, yaitu Qinglan Senhuo. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa 2 jenis api dan kebijaksanaan ilahi telah menghilang, dan mengapa mereka menghilang, Tan Yun tidak peduli.
Hahaha, sangat bagus, ucap Tan Yun tersenyum puas. Setelah mengumpulkan bingsuan Blood Flame dan Kinglan Divine Fire ke dalam Divine Ring, dia mengorbankan menara Ling Qiao Divine dan masuk ke lantai 4. Kemudian, Tan Yun memanggil Hongmeng Bingyan Binger. Binger yang mengenakan gaun biru, membungkuk dan berkata, "Binger telah melihat Tuan," ucap Tan Yun. "Iya," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "dengan dua api atribut es ini, itu sudah cukup untukmu untuk memulai dari peringkat awal 26, dipromosikan ke peringkat 26, Xiao Cheng. Sempurnakan dengan baik," ucap Tan Yun. "Binger patuh," ucap Binger. Setelah Binger menerima perintah, Tan Yun meninggalkan menara Ling Qiao sambil tersenyum, muncul di gua, dan meletakkan menara di telinganya. "Jing Yun, kemana kita akan pergi sekarang?" ucap Li Xin membuka mulutnya sedikit, suaranya cukup menggetarkan. Tan Yun tidak langsung menjawab, tetapi bertanya pada Xiao Long Snake di menara Ling Qiao, "Elder Xiao, apakah kita akan pergi ke Erdvire Forest dulu, atau Magma Valley atau Beiming Senhu?" ucap Tan Yun. Xiao Longse itu berkata, "Pertama pergi ke Beiming Senhu Lake, lalu pergi ke Erdvire Forest, dan akhirnya pergi ke Magma Valley," ucap Xiao Longse. Kemudian, Tan Yun memberi tahu kedua putrinya tentang pengaturan selanjutnya. Kemudian, Tan Yun naik perahu Shenzhou dan membawa kedua putrinya menuju Danau Mingshan Utara. Suatu hari setelah dunia luar, Li Ximin yang telah menghabiskan 100 tahun di menara Ling Qiao, pulih dari luka-lukanya, terbang keluar dari menara, dan muncul di Shenzhou. Tan Yun mengendarai perahu Shenzhou dan mengobrol dengan mereka bertiga. Waktu terasa seperti anak panah, dan 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tan Yun mengendarai Shenzhou dan tiba di Beiming Senhu. Setelah memasuki Beiming Senhu yang hijau dan dalam, Tan Yun dan keempatnya langsung menuju ke dasar danau dan menemukan atribut es tingkat atas kelas ke-11 Senhuo, yaitu Beiming Senhuo, dan atribut es tingkat tinggi tingkat ke-11 Senhuo, yaitu Beiming Changyan. Selain Beiming Divine Fire, ada Beiming Divine Beast jelek dengan ketinggian ribuan meter, yang hanya merupakan Holy King Beast kelas 6. Tan Yun mengambil waktu sejenak untuk mengalahkan binatang buas Beiming, menyingkirkan Beiming Senhuo dan Beiming Changyan, dan memberikannya kepada api es Hongmeng yang melahap api di menara Ling Qiao. Ketika Tan Yun meninggalkan Beiming Senhu, dia tidak membunuh binatang suci Beiming. Dalam 5 tahun ke depan, Tan Yun pergi ke hutan di Huo lagi, tetapi tiba-tiba tidak menghasilkan apa-apa. Tan Yun dan keempatnya menemukan bahwa ada jejak pertempuran sengit di hutan api bumi yang luas, dan bahwa penjaga api kelas atas atribut 10 api ilahi, yaitu burung ilahi Yang Ying yang terbakar di jantung bumi, telah terbunuh. Adapun api di jantung bumi, tetapi tidak terlihat di manapun, mereka pasti telah diambil oleh orang lain. Tan Yun yang melakukan perjalanan yang sia-sia, mengendarai Shenzhou lagi, dan setelah lebih dari 1 tahun melakukan perjalanan di abu-abu menelan jurang yang ganas, dia ditangguhkan di luar lembah api. Api di lembah melesat ke langit, dan gelombang panas menyembur keluar dari lembah, menyebabkan Suan Yuanru, Li Xin, dan Li Ximin merasakan kulitnya kesemutan. Lembah api ini adalah lembah magma. Setelah Tan Yun mengetahui tentang situasi lembah magma dari mulut Xiao Longshe, dia melihat kembali ke Li Xin dan Li Ximin dan menjelaskan. Di lembah magma, suhunya sangat tinggi, untuk jaga-jaga, Xin, Anda dan saudara Ximin tetap di luar, dan Rower dan saya masuk. Kamu bisa menunggu kami di luar dengan tenang, ucap Tan Yun. Setelah saudara dan saudari mengatakan bahwa tidak ada masalah, Tan Yun dan Suan Yuanru terbang ke lembah magma. Semakin dalam mereka pergi, Suan Yuanru merasa suhunya semakin tinggi, dia memadatkan tirai cahaya ajaib untuk melindungi tubuhnya, dan terus pergi lebih dalam dengan Tan Yun. Setelah 3 jam penuh, Tan Yun dan keduanya datang ke bagian terdalam dari lembah magma, dan menemukan lubang besar dengan diameter 10.000 kaki yang terus-menerus memuntahkan api. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan nyala api Hongmeng terbang keluar dan berubah menjadi bola api 100 kaki menyelimuti Tan Yun dan Suan Yuanru, dan Suan Yuanru tidak bisa merasakan panas yang menyengat. Tan Yun memimpin Suan Yuanru, dan di bawah bungkusan api Hongmeng, dia terbang ke gua raksasa. Setelah terbang turun secara vertikal selama sekitar 2 jam, gua raksasa itu tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, sebuah suara kasar menyebar ke telinga Tan Yun, "Cepat tangkap, jangan biarkan lolos," ucap suara itu.
Itu seseorang, ucap Tan Yun dan Xuan Yuan Rou saling berpandangan, mengikuti suara dan bergerak melalui api yang mengepul dan terbang ke timur. Setelah terbang 500 sen, Tan Yun dan Xuan Yuan Rou bersembunyi di balik batu cair dan melihat dengan hati-hati, tapi di ruang besar di depan, Titan raksasa dengan ketinggian 1000 meter mengejar sekelompok api setinggi 600 kaki dengan 2 orang. Mereka bertiga, sama seperti Tan Yun, itu adalah orang-orang dari alam Dewa Hongmeng. Ada Titan Raja Suci peringkat 8, 2 pemuda lainnya adalah Raja Suci peringkat 9. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa api yang dikejar ketiganya adalah api ilahi dari api peringkat 10, yaitu atribut api ilahi inti bumi. Pada saat ini, pikiran Tan Yun berada di suara kerinduan Zixin api Hongmeng terdengar, "Tuan, selama saya melahap api ilahi ini, saya dapat maju ke tahap awal 20, ucap Zixin." Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Jangan khawatir, penguasa api roh bumi akan menjadi milikmu," ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun memandang Xuan Yuan Rou ke samping, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata, "Rower, aku ingat ketiga orang ini bertemu di kota militer tertinggi sebelum kita datang ke Swallow God Fierce Abyss. Titan ini milik Raja Dewa Titan, pemuda lain berjubah hijau bernama Sima Tian Xiao, milik Ma Boxiang, dan yang terakhir bernama Bai Rongsheng, yang merupakan keponakan Raja Dewa tertinggi," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Rou berkata, "Tan Yun, kamu membunuh 2 putra Ma Boxiang, dan kamu juga membunuh putra Raja Dewa Titan Balsaxuan, dan kamu dan Raja Dewa tertinggi memiliki kebencian yang mendalam. Seharusnya mereka diperintahkan oleh Ma Boxiang, Dewa Raja Titan, dan Raja Dewa tertinggi untuk melakukan sesuatu padamu," ucap Xuan Yuan Rou. "Iya," Tan Yun berkata melalui transmisi suara, "tetapi untuk mencegah orang yang salah terbunuh, jangan lakukan itu untuk sementara. Jika 3 orang ingin menyerang kita, kita membunuh 3 orang, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Rou khawatir dan berkata, "Tan Yun, apakah kita akan menjadi lawan dari ketiga orang ini?" ucap Xuan Yuan Rou. "Pada saat itu, jika bukan lawan mereka, aku akan membiarkan Xiao Lao membantu," ucap Tan Yun. Xuan Yuan Rou berkata dengan sungguh-sungguh, "Namun, kecuali itu adalah pilihan terakhir, jangan biarkan Penatua Xiao mengambil tindakan. Dalam jurang menelan dewa yang ganas ini, kita masih memiliki banyak musuh yang kuat, dan kekuatan Penatua Xiao tidak dapat dipulihkan setelah menggunakannya," ucap Xuan Yuan Rou. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, kita akan menunggu dan melihat bagaimana keadaan berubah, dan kemudian kita akan mengambil tindakan nanti," ucap Tan Yun. Di gua raksasa yang luas, Titan raksasa, Sima Tian Xiao, dan Bai Rongsheng mengejar api roh bumi. Api ilahi bumi setinggi 600 kaki, saat melarikan diri, mengutuk, "Manusia sialan, kamu tidak bisa menangkap orang tua ini, kamu manusia yang serakah dan tercela lebih rendah daripada binatang buas," ucap api itu. Yang menggairahkan Tan Yun adalah bahwa api spiritual hati bumi yang mengumpat dan memarahi melarikan diri menuju Rongshi tempat Tan Yun dan Xuan Yuan Rou bersembunyi. Bagi Tan Yun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menangkap api bumi. Tan Yun segera mengirim Xuan Yuan Rou transmisi suara, "Rower, saya ingin menghapus tubuh pelindung api Hongmeng, dan biarkan Zixin menangkap api jiwa bumi," ucap Tan Yun. "Zixin, apakah kamu siap?" ucap Tan Yun dan api Hongmeng bertukar pikiran yang tulus. "Hihi, Tuan, aku sudah siap, aku orang yang tidak sabar," tawa Zixin datang dari dalam nyala api Hongmeng. "Oke," Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "pergi," ucap Tan Yun. Dalam sekejap, api Hongmeng di belakang batu cair tiba-tiba melonjak ke ukuran besar, seperti naga api, melahap api roh bumi yang tidak curiga dengan kecepatan ekstrim. "Ah!" api bumi berteriak ngeri, terbungkus oleh api Hongmeng, "Lepaskan orang tua ini," ucap api bumi. "Zixin kembali," Tan Yun berteriak, "kembali ke menara untuk memperbaiki dengan ketenangan pikiran," ucap Tan Yun. "Hihi, baik tuan yang baik," ucap Zixin masih membungkus api bumi, masuk ke menara Ling Qiao di telinga kanan Tan Yun, dan mulai dengan cepat melahap api bumi untuk memperkuat dirinya. "Siapa?" Raksasa Titan dengan ketinggian 1000 meter menunjukkan kemarahan di pupil raksasanya. "Siapa yang mencuri api ilahi kita? Keluar dari sini," ucap raksasa Titan. Sima Tian Xiao memegang tombak Fang Tianhua, dan Bai Rongsheng memegang pedang ilahi, juga merah karena marah.
Mereka bertiga tidak menyangka bebek yang hendak didapat diculik oleh orang lain. Ketiganya sangat marah sehingga paru-paru mereka akan meledak. Haha, Tan Yun mencibir, dan Suan Yuanru melangkah keluar dari belakang Rongxi. Melihat Tan Yun, ekspresi marah di wajah ketiga Titan menghilang dalam sekejap mata, dan digantikan oleh seringai. Jing Yun, ini kamu, ucap Titan itu. Raksasa Titan menatap Tan Yun, pupil matanya yang besar memancarkan cahaya yang kejam. Benar, ini kakekmu, apa ada pendapat, ucap Tan Yun tersenyum. Hahaha, sang Titan menatap Tan Yun dan tertawa keras, menginjak sepatu besi, tidak ada tempat untuk menemukannya, tidak perlu usaha untuk mendapatkannya, Jing Yun, aku tidak berharap kita bertemu di sini, ucap Titan itu. Tan Yun tersenyum, dia menarik Suan Yuanru dan berkata, Rower, api telah dipanen, ayo pergi, ucap Tan Yun. Mau pergi, mimpi, ucap Titan itu. Titan menghilang dalam sekejap, menghalangi jalan Tan Yun dan Suan Yuanru dan berkata dengan tajam, kamu bajingan, kamu membunuh satu-satunya putra Dewa Raja kita, apakah kamu masih ingin pergi, ucap Titan itu. Tan Yun mengangkat alisnya dan tidak berbicara. Wosh! Sima Tianxiao dan Bai Rongsheng berkedip, membentuk segitiga dengan Titan, mengepung Suan Yuanru dan Tan Yun. Sima Tianxiao melambaikan tangan kanannya, Fang Tianhuaji dengan marah menunjuk Tan Yun, Jing Yun, kamu bajingan, kamu membunuh dua putra tuan keluarga kami, hari ini, aku ingin hidupmu membalas kedua tuan muda, ucap Sima Tianxiao. Pada saat ini, Bai Rongsheng tidak berbicara, dia menatap baju besi berwarna darah Suan Yuanru, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Bai Rongsheng melebarkan matanya, mengarahkan pedang ilahi ke Suan Yuanru, dan berkata dengan tegas, Tuan muda ini ingat, itu baju besi Estian Suan dari ras spiritual terkondensasi di tubuhmu. Kamu berasal dari ras spiritual, Jing Yun, tunanganmu sebenarnya itu adalah sisa dari alam Dewa Hongmeng kita, ucap Bai Rongsheng. Tan Yun menutup telinga, melihat sekeliling mereka bertiga dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya adalah murid Lord Tianzun, apa Anda benar-benar berani membunuh saya, ucap Tan Yun. Jing Yun, jangan ubah topik pembicaraan, Bai Rongsheng berkata dengan tajam, klan spiritual adalah eksistensi yang telah diperoleh dan dibunuh oleh semua orang di alam Dewa Hongmeng kita, tetapi sebagai murid Lord Tianzun, Anda tahu hukum dan melanggar hukum. Menurut aturan alam Dewa Hongmeng, mereka yang berada di garis yang sama dengan sisa-sisa klan dewa di bawah Hongmeng Supreme seperti klan roh dan klan elf, tidak peduli siapa Anda, itu adalah hukuman mati. Hari ini, Tuan Muda akan membunuhmu, dan kemudian secara pribadi memberitahu Tuan Tianzun tentang semua ini. Dan juga, pamanku Raja Dewa Tertinggi adalah kepala dari 10 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Hongmeng, tetapi kamu telah tidak menghormatinya berkali-kali. Hari ini, Tuan Muda ingin membunuhmu, untuk pamanku, ucap Bai Rongsheng. Tanpa ragu, Bai Rongsheng masih memiliki penglihatan dan mengenali pelindung Estian Suan Yuanru. Pada saat yang sama, dia juga telah melihat catatan api Hongmeng di klasik, tetapi kecepatan api Hongmeng yang membungkus api bumi sangat cepat, dia tidak melihatnya dengan sangat jelas, jadi dia tidak mengenali api Hongmeng. Menghadapi 3 orang dengan niat membunuh yang menakjubkan, Tan Yun berkata pelan, bersiaplah untuk bertarung, ucap Tan Yun. Bas. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun menggunakan bayangan Hongmeng, dan saat tubuhnya meroket dengan gila, dia mengorbankan armor dewa kuno, dan armor dewa berubah dari permukaan tubuhnya. Melihat seberapa tinggi Tan Yun, Titan, Sima Tianxiao, dan Bai Rongsheng benar-benar tercengang. Tidak peduli apa, mereka bertiga tidak bisa membayangkan teknik pemurnian tubuh seperti apa yang telah dipraktikkan Tan Yun, dan tubuhnya bisa melambung tinggi. Tepat ketika mereka bertiga kehilangan akal sehat, Tan Yun berkata dengan tegas, Jinni, Musin, kamu keluar, ucap Tan Yun. Segera, 11 pedang ilahi Hongmeng keluar dari alis Tan Yun dan menyebar dari kehampaan, ketika Tan Yun, Suan Yuanru, dan raksasa Titan dikelilingi dalam bentuk cincin, tirai cahaya setinggi langit mekar, dan itu diatur menjadi susunan pedang. Kelima orang itu berada dalam kehampaan primordial yang tak ada habisnya. Aku mengingatnya, Bai Rongsheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi ngeri, Jing Yun, kamu menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, dan formasi pedang ini adalah formasi pedang pembantaian Hongmeng.
"Siapa sebenarnya kamu?" ucap Bai Rongsheng. "Orang yang membunuhmu," ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, Excalibur pembunuh Hongmeng terbang keluar dari alisnya, tertelan ke tangan kanannya dan berubah menjadi 6.000 kaki yang besar. Pada saat ini, Bai Rongsheng dan Sima Tianxiao sekecil semut di depan Tan Yun raksasa. "Penyempurnaan tubuh naga gila," ucap Sima Tianxiao, yang memegang Fang Tianhua Ji, menahan kepanikan di hatinya. Tiba-tiba, tubuhnya melonjak hingga 800 kaki, dan aura tirani merasuki tubuhnya. Saat dia menggunakan penyempurnaan tubuh naga gila, otot-otot tubuhnya bergerigi seperti naga yang melingkar. "Transformasi Dewa Titan," ucap Titan raksasa dengan ketinggian 1000 kaki meraung, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 4000 kaki. Dia membalik tangannya, dan sepasang palu ilahi besar muncul di tangannya, meraung dengan marah, "Jing Yun, bahkan jika Anda dapat menggunakan kekuatan gaib Hongmeng Supreme. Pada akhirnya, Anda hanya seorang suci agung kelas 3, dan saya tidak percaya Anda adalah lawan saya, ayo bunuh mereka berdua," ucap Titan itu. Boom! Selama runtuhnya kekosongan, Titan raksasa mengangkat palu raksasa dengan kedua tangan dan terbang menuju dada Tan Yun. "Tan Yun, aku akan menggunakan mata ilahi dari klan roh untuk mengganggu mereka bertiga. Raih kesempatan dan singkirkan satu orang dulu," ucap Xuan Yuanrou. Xuan Yuanrou berkata melalui transmisi suara. "Oke," ketika Tan Yun membuat transmisi suara, dan mundur. Wosh! Rambut Xuan Yuanrou berkibar ke udara, melayang di langit, dan sepasang pupil tiba-tiba berubah menjadi safir seperti safir. "Mata ilahi klan spiritual, panah mata Tian Xuan," ucap Xuan Yuanrou. "Hei hu!" Kemudian, ribuan panah mata Tian Xuan keluar dari mata indah Xuan Yuanrou, dan menyebar dari Hongmeng Void, membanjiri langit dan menutupi bumi. Setiap panah membuat kekosongan runtuh, sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan spiritual yang hanya bisa digunakan oleh patriark klan spiritual, semuanya hati-hati, ucap Bai Rongsheng tampak ngeri. Setelah itu, panah mata itu, langsung membunuh Titan, menyisakan 2 orang. "Rower, kamu bisa menghadapi Sima Tianxiao dengan tenang, aku akan menghentikan Bai Rongsheng, setelah kamu membunuh Sima Tianxiao, kembalilah untuk membantuku," ucap Tan Yun. Oke, Xuan Yuanrou dari Huansheng menggunakan semua kemampuannya, menyerang Sima Tianxiao dengan postur yang menghancurkan. Setelah mendengar transmisi suara Xuan Yuanrou, tubuh Tan Yun jatuh dari langit dan terhalang di belakang Xuan Yuanrou. Melihat sinar pedang 6 pedang yang mengancam, Tan Yun berkata dengan tegas, 5 elemen menghancurkan tangan dewa. 5 elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Segera, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan mempesona melonjak keluar dari Hongmeng Void. Kekuatan 5 elemen dengan cepat melebur menjadi tinju pemadaman 5 elemen yang berwarna-warni dari kehampaan. Tinju dewa penghancur 5 elemen 100.000 kaki raksasa menghancurkan kekosongan dan menabrak 6 lampu pedang. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen melonjak di kekosongan Hongmeng lagi, dan dalam angin yang mengamuk, aura mengerikan dilepaskan, tetapi saya melihat telapak tangan raksasa dengan aura tirani, diikuti oleh dewa penghancur 5 elemen ke arah 6 pendekar pedang menembak satu demi satu. Boomlong, kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu. Setelah 6 pendekar pedang menghancurkan tinju pemadam 5 elemen raksasa 100.000 kaki, napasnya sedikit turun. Bang! Pada saat ini, dengan suara keras yang memekakkan telinga, telapak tangan dewa pembantai 5 elemen menghantam cahaya pedang 10.000 kaki. 6 cahaya pedang terhenti untuk sementara waktu, dan kemudian mereka menghancurkan telapak dewa pembantaian 5 elemen dan terus menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun tidak terkejut bahwa 5 elemen Destroying God Fist dan 5 elemen Slaughtering God Palm rusak, tujuan penggunaannya adalah untuk melemahkan kekuatan 6 pedang, itu saja. Pada saat yang sama, dia tidak terburu-buru untuk melawan Bai Rongsheng, dari sudut pandangnya, dia hanya perlu menunda sampai Xuan Yuanrou membunuh Sima Tianxiao. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.